Oke, sekarang kita akan membahas materi ketiga dari makna syahadatain. Ini beberapa bahasan Rasul Bayan. Dan kemudian yang ketiga itu makna ilah atau makna kata Tuhan. Oke, jadi makna ilah bisa kita lihat dari dua bahasa. Yang pertama aliha, yang artinya yang menenteramkan. Yang kedua al-ilahu, yang artinya adalah Tuhan. Jika kita lihat dalam sejarah, yang membuat kaum musyrikin merasa berat untuk mengucapkan syahadat adalah karena bahwa Allah adalah satu-satunya ilah dan tidak ada ilah yang lain. Itu yang membuat kaum musyrikin berat. Makna ilah yang sebenarnya dapat kita pahami dari akar kata yang membentuknya. Ilah ter uh, ilah terbentuk dari kata kerja aliha. Ya. Aliha dalam bahasa Arab, alihahu yang berarti merasa tentram kepadanya, sakina ilaih, tentram kepadanya, sehingga kita merasa asyik dan dengannya dan enggan meninggalkannya karena kita merasa tentram uh, dengan Allah, dengan ilah tersebut. Jadi aliha ini artinya adalah sesuatu yang kita merasa tentram. Yang kedua adalah istajarobihi, yang artinya adalah kita merasa berlindung dengannya karena kagum kepada kekuatan, kehebatan, dan kekuasaannya. Yang ketiga, ishtaqo ilaih, yang artinya adalah rindu kepadanya. Karena kita merasakan bahwa keberadaannya memberikan rasa tentram dan aman, sehingga kita berusaha untuk selalu dekat dengannya. Itulah makna kata ilah yang diambil, yang kemudian ternyata akar katanya adalah aliha. Kemudian merasa, yang keempat adalah merasa cinta dan cenderung kepadanya, sangat mencintainya dengan ketulusan hati karena tiga hal tersebut ini. Nah, bila keempat hal ini diketahui, bila hal ini kita ketahui, kita rasakan, kita yakini, maka kita akan menyembahnya, mengabdi kepadanya, dan siap mengorbankan apa saja karenanya. Siap mengorbankan apa saja kepada alihat tersebut, kepada ilah tersebut. Bahkan kalau perlu, jiwa dan raganya pun dikorbankan demi cinta yang menenteramkan, melindungi, dan ia rindukan. Gitu ya. Bahkan kalau perlu, jiwa dan raganya dikorbankan demi cinta yang menenteramkan, melindungi, dan ia rindukan. Gitu ya. Cinta yang menenteramkan, melindungi, dan ia rindukan. Kita mengilahkan sesuatu kita anggap sebagai ilah, kita pertuhankan sesuatu karena kita merasa bahwa sesuatu itu sempurna, hebat, dan menenteramkan. Kenapa bisa? Karena memberikan jaminan dan perlindungan. Karena itu kita merindukan, mencintai, bahkan menyembahnya dengan segenap cinta. Kita merindukan, kemudian kita mencintai, ya, dan menyembahnya dengan segenap rasa. Dan kita juga merasa merendahkan diri, kita tunduk dan patuh kepada ilah tersebut. Kita mencintai, kita merendahkan diri dan tunduk dan patuh kepada ilah, yang dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Tuhan. Tapi di dunia ini banyak hal yang diperlakukan sebagai Tuhan selain Allah, atau ada hal lain yang dianggap sebagai Tuhan bersama-sama Allah. Meskipun sebenarnya secara objektif kita tahu bahwa hal tersebut tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sedikit pun. Dijadikan Tuhan tapi tidak memiliki sifat ketuhanan sedikit pun. Demikian itu karena betapapun hebatnya, betapapun suatu hal itu hebat, pasti punya kekurangan dan keterbatasan.
Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam saat mencari Tuhan yang sangat berharga bagi kita dan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, pada setiap benda yang beliau kagumi dan dia mengiranya sebagai Tuhan, ternyata ada kekurangannya. Matahari, rembulan, selalu ada kekurangan. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil kesimpulan bahwa semua itu bukan Tuhan. Tuhan yang benar dan berhak mendapat perlakuan seperti di atas berhasil dari pengamatan dan pengalaman beliau adalah yang menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi, yang lebih perkasa dibandingkan semua hal-hal lain tersebut. Selain itu, berangkat juga dari makna bahasa di atas, makna ilah adalah sesuatu yang diharapkan, yang karena ilah tersebut memiliki kekuatan yang memberi manfaat dan mengabulkan permintaan kita. Sesuatu yang memberi manfaat kepada kita dan mengabulkan permintaan kita. Karena itulah kita berharap. Dan juga ilah itu juga bermakna sesuatu yang ditakuti. Karena ilah itu atau ia akan murka dan menyiksa siapa yang membangkang perintahnya. Ilah juga bermakna sesuatu yang diikuti. Karena petunjuknya adalah benar dan menjamin keselamatan. Karena kemahakuasaannya, pastilah ia benar, dan karena ia benar maka diikuti. Kemudian al-mahbub. Yang keempat, maknanya juga adalah sesuatu yang dicintai. Karena rahmat dan cinta dari ilah amat besar dicurahkan kepada hamba-hambanya, memberi tak pernah henti dan tiada habis-habisnya. Karena demikian itu, maka ia adalah sesuatu yang disembah. Karena sifat-sifat kesempurnaan itu, maka ia adalah sesuatu yang berhak mendapatkan loyalitas, kesetiaan. Ilah tersebut berhak mendapat ketaatan. Dan ilah tersebut adalah sesuatu yang memegang kekuasaan, pemilik tunggal satu-satunya kekuasaan. Pemilik tunggal kekuasaan, pemilik satu-satunya kekuasaan. Dan agama kita, agama Islam memandang bahwa sesuatu yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan tersebut, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada seseorang yang memperlakukan zat lain, benda lain, makhluk lain selain Allah, memperlakukannya sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada Allah, maka itu adalah kemusyrikan yang sangat bodoh dan hanya akan menjerumuskan manusia ke dalam kenistaan. Maka segala perasaan tentram kepadanya, merasa terlindungi, rindu, cinta, yang diharapkan, yang ditakuti, yang diikuti, yang dicintai, kita mengabdi kepadanya, yang kita mencintainya, yang kita sangat merendahkan diri, yang kita merasa sangat tunduk dan patuh, yang kita menyembahnya, yang dimana ia memiliki segala loyalitas, ia memiliki segala ketaatan, dan kepadanya kita yakin bahwa memiliki setunggal kekuasaan, maka itu hanya